Kami dari kelompok 3 membuat video pembelajaran dengan topik perencanaan atau Human Capital Management. Video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah Human Capital Management dengan Hai, perkenalkan saya Adrian dari M15 31 Halo, nama saya Pemuda Jose Ginting dengan NPM 232510292. Halo, nama saya Esa Wahyu Saban dengan NPM 19 Halo, nama saya Alicia Dekan Sana dengan NPM 231 materi yang pertama yaitu definisi Human Capital Management. Definisi Human Capital Management masih terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terlihat dari munculnya beragam definisi dari para ahli yang dipengaruhi oleh bedanya sudut pandang dan perspektif yang digunakan konteks organisasional maupun perbedaan individu. Berikut beberapa definisi umum tentang HCM yang dihimpunkan oleh Avioni 2013. Yang pertama, first, itu sebagai masukan kekuatan fisik, sedangkan dengan tenaga kerja manusia dianggap oleh para ekonomi klasik sebagai masukan kekuatan fisik dengan sedikit kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan. Konsep human capital pertama kali dikembangkan oleh Schultz pada tahun 1961 dan membuktikan bahwa hasil dari investasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari perencanaan Human Capital Management. Human Capital haruslah dikelola sehingga organisasi benar-benar dapat menggunakan aset yang berharga tersebut. Pekerja dengan human capital atau modal manusia tinggi akan dapat memberi layanan yang lebih konsisten serta berkualitas lebih sehingga perusahaan dapat mempertahankan konsumen bahkan menarik konsumen baru. Keputusan dalam memilih konsep manajemen dalam sebuah perusahaan serta visi dan misi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan Human Capital Management. Menurut Baron dan Armstrong pada tahun 2007 mengidentifikasikan terdapat 4 tujuan fundamental HCM, yaitu yang pertama, menentukan dampak orang pada bisnis dan kontribusi mereka terhadap nilai pemegang saham, dan yang kedua, menunjukkan bahwa praktik SDM menghasilkan nilai uang dalam hal misalnya laba atau investasi, dan yang ketiga, memberikan panduan tentang SDM dan strategi bisnis di masa yang mendatang, dan yang terakhir adalah memberikan data diagnostik dan prediktif yang akan menginformasikan strategi dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas manajemen orang dalam organisasi. Baiklah, saya menjelaskan kesimpulan dari video ini.
Dapat disebutkan bahwa perencanaan Human Capital Management adalah keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga oleh kekuatan dan potensi karyawan yang menggerakkan roda perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan konsep KCM yang kuat, pemimpin bisnis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, produktivitas, dan kebahagiaan karyawan. Demikianlah video materi dari kelompok 3 yang mengambil tema perencanaan ACM. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 3 yang mengambil materi perencanaan ACM. Kiranya video ini bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih kami ucapkan dan kami mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Pada akhirnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.